Dalam video sebelumnya yang membahas surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, telah dibahas tentang Al-Quran sebagai hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan dijelaskan ciri-ciri atau siapa saja orang-orang bertakwa tersebut. Jadi sekali lagi bahwa surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 telah ditegaskan bahwa hanya orang-orang bertakwa saja yang akan mendapat petunjuk atau hidayah, sementara orang-orang yang kafir sebaiknya minggir saja dari jalan yang lurus agar tidak menghalangi perjalanan umat muslim yang bertakwa. Selanjutnya dalam video ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Jadi ayat 6 dalam surah Al-Baqarah ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang kafir, di mana dalam ayat tersebut ditetapkan kepada mereka bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah bisa menjadi muslim, tidak akan pernah bisa menjadi orang beriman, sebab walaupun mulut kita berbusa-busa dalam berdakwah kepada mereka, maka mereka tetap tidak akan beriman. Itulah ketetapan Allah kepada orang-orang kafir sekaligus larangan bagi umat muslim agar tidak berdakwah kepada mereka. Jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang sia-sia kepada suatu hal di mana Allah telah membuat ketetapan. Sebab apapun yang telah diikat oleh Allah, maka tak satupun manusia yang bisa membukanya. Jadi kalau Allah sudah bekerja menjadikan mereka sebagai orang kafir, maka tidak seorang pun manusia yang bisa membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Apa yang telah dibengkokkan Allah, maka tak satupun yang mampu meluruskannya. Sebab agama kita ini bukanlah agama misionaris yang harus keliling mengajak mereka masuk ke dalam Islam, karena sudah jelas ketetapan Allah tadi. Dan selain itu kita juga tidak boleh memaksakan agama kepada orang-orang kafir. Nah, siapakah orang-orang kafir itu? Sebelum dijawab, maka kita perlu mengetahui definisi kafir. Kafir berasal dari kata kufur yang artinya ingkar. Ingkar kepada apa? Ingkar kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah disebut kafir. Dan barang siapa yang kafir, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak beriman. Nasrani, Yahudi, Hindu dan Buddha, sudah jelas mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Selain itu Nasrani dan Yahudi telah diturunkan kepada mereka Injil dan Taurat, tapi mereka tetap menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita tidak perlu masuk ke area mereka, tidak perlu membenci mereka, tidak perlu berdakwah kepada mereka, tidak perlu berdebat dengan mereka, dan tidak perlu membom tempat ibadah mereka. Tapi sebaliknya, kita justru harus kasihan kepada mereka, karena Allah telah menjadikan mereka sebagai orang kafir. Kafir selanjutnya adalah para koruptor, di mana mereka telah dilarang untuk mencuri, tetapi mereka tetap maling uang negara. Maka ketetapan Allah juga berlaku kepada mereka. Kafir berikutnya adalah para peziarah kuburan-kuburan keramat, para pengunjung setia makam-makam para wali, karena dilarang bagi mereka untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, namun mereka tetap suka. Kafir yang lainnya adalah orang-orang yang suka bergaul dengan dukun-dukun,
dekat dengan tukang ramal pendusta, suka menyembah para pembohong pengaku keturunan Nabi. Kafir selanjutnya adalah orang-orang yang suka bergabung dalam majelis pemecah belah agama yang terpecah menjadi berbagai macam mazhab dan tarekat. Tanda-tandanya, menurut Rasulullah, bahwa pada masa itu Islam akan terpecah menjadi 73 mazhab dan tarekat. Yang selamat hanya satu, yaitu yang tidak bermazhab dan yang tidak bertarekat. Jadi umat muslim tidak perlu capek-capek lagi, karena kalau kita terlalu ngoyo, maka yang timbul hanya perdebatan saja. Padahal agama Islam melarang kita untuk berdebat dengan orang-orang kafir. Dan kita hanya perlu fokus kepada sesama muslim, terutama orang-orang yang jahil atau orang-orang bodoh yang sangat kurang pengetahuan agamanya, dan dengan tidak adanya ilmu agama membuat mereka kehilangan pegangan, bagaikan anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya sehingga tak memiliki pegangan di dalam kehidupannya. Sementara orang-orang kafir itu kita tinggalkan saja, kita biarkan saja kesesatannya, kita biarkan saja mereka dengan kesesatannya, karena hati, telinga dan matanya telah digembok oleh Allah, dan hanya Allah yang tahu password untuk membuka gemboknya, sehingga umat muslim tidak memiliki kuasa sama sekali atas mereka. Dan suatu saat Allah akan mendatangkan bencana alam kepada mereka berupa gempa bumi, hujan es, angin tornado, tanah longsor, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, banjir bandang, dan lain-lain sebagai azab yang berat buat mereka. Itulah janji Allah yang tidak ada keraguan padanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 7.